Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang indah ini kita bersatu hati untuk kita berdoa dan kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Allah yang penuh kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami mau bersatu hati untuk kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang sungguh baik dan Kau Allah yang sanggup Tuhan lakukan segala perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian, keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan
Ku serahkan hidupku Tuhan, ku serahkan hidup kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Bapa. Ku memuji-Mu, kami milik-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sangat mengasihi Engkau Bapa. Dan kami sungguh bersyukur buat segala pujian, buat segala penyembahan yang mampu kami naikkan untuk Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu bertahta di kehidupan kami, dan kami dapat Tuhan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, puji Tuhan dan senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Dan yang menjadi doa saya adalah setiap dari kita, saudara sekalian, kita semua di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, penuh berkat dan juga penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan untuk itu mari pada pagi hari ini kita memulai untuk kita boleh belajar merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, yang mana pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Dan puji Tuhan apabila firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan dan juga mengajarkan kepada kita semua, apabila segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang kita terima itu datangnya dari atas. Bahkan setiap anugerah yang begitu baik, yang begitu sempurna, kasih karunia-Nya itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita mau menelusur dan kalau kita mau mempelajari lagi dari surat Yakobus, dari mulai yang pasal yang pertama, di sana dijelaskan dan juga dikatakan, bahkan dalam lingkupnya memiliki konteks, yaitu Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah rencana yang jahat, rencana kegagalan, bahkan rencana yang tidak baik dalam hidup kita yang nantinya bisa berujung kepada maut dan segalanya. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 16 berkata, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat." Pada pagi hari ini dan juga untuk mengawali awal tahun ini, ada pesan Tuhan, ada pesan dari firman Tuhan, di mana di ayat terakhir tadi dikatakan, "Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat." Janganlah sesat, janganlah menyimpang, dan juga jangan langsung mendengar atau mengiyakan setiap pendapat ataupun informasi ataupun kabar yang kita nggak tahu sumbernya dari mana, bahkan kebenarannya seperti apa. Mengatakan di luar sana mungkin banyak orang yang mengatakan, banyak juga pribadi yang mengatakan, apabila setiap pencobaan, setiap pergumulan, setiap sakit penyakit, dan juga setiap masalah, setiap kesusahan yang mereka hadapi, yang mereka terima, itu adalah datangnya dari Tuhan. Tetapi ayat Alkitab tadi jelas mengatakan tidak demikian adanya. Karena setiap pencobaan yang ada, yang kita terima, yang kita dapatkan, seperti dikatakan di ayat 14, itu datangnya dari keinginan diri kita sendiri. Dan ayat di atas ingin menegaskan, apabila Tuhan yang selama ini kita kenal adalah Tuhan yang selalu memikirkan kita, bahkan Tuhan yang selalu merencanakan yang terbaik untuk dalam kehidupan kita dan juga jalan kehidupan kita. Sifatnya begitu konsisten, yaitu kasih karunia-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya.
Dan mengapa Tuhan yang kita kenal begitu mengasihi kita? Ya, jawabannya adalah ya karena Tuhan itu adalah pribadi yang mencerminkan kasih itu sendiri. Dan di dalam Alkitab ada banyak sekali yang membahas atau ada banyak sekali yang menuliskan tentang hal tersebut. Tetapi saya ingin mengutip dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, saya rindu untuk saya boleh membagikan 2 poin penting apa yang menjadi kasih karunia Tuhan dapat kita rasakan dalam setiap kehidupan kita, di setiap jalan kehidupan dan juga musim kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Tuhan selalu menyediakan yang kita perlukan. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan adalah Bapa yang selalu menyediakan yang kita perlukan dan juga kita butuhkan. Saya katakan yang kita perlukan atau yang kita butuhkan, bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu adalah yang terpenting, belum tentu itu juga adalah yang paling kita perlukan atau paling kita butuhkan saat ini. Dan juga belum tentu juga segala sesuatu yang kita inginkan itu sesuai dengan yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang apa yang kita pengeni, kadang apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan punya rencana yang lain atau Tuhan punya jalan kehendak yang lain atas hidup kita. Tetapi berbeda apabila itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan atau yang menjadi kita perlukan dalam hidup ini. Meskipun datangnya mungkin agak lama, prosesnya agak sulit, dan juga jalannya agak berliku, tapi saya percaya apabila pertolongan, kasih karunia, mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, yang kedua, lewat kasih karunia Tuhan ingin lebih dekat lagi dengan kita semua. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Seperti yang tertulis di sini, Rasul Yakobus menuliskan ayat firman Tuhan di atas ini seolah-olah Tuhan itu jual mahal. Karena kalau kita membaca dengan gampang, itu seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kalau saudara sekalian atau kalau kita semua tidak mendekat kepada Dia, maka Dia juga tidak akan mendekat kepada kita. Namun apakah benar yang dimaksudkan atau yang menjadi pengertian dari ayat tersebut adalah demikian? Tentu tidak. Karena kita semua tahu apabila Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang selalu dekat dalam pribadi kita semua. Bahkan Tuhan selalu menolong kita, selalu ada untuk kita, dan juga Tuhan selalu ada dalam setiap destiny, dalam setiap tujuan hidup kita. Tetapi ayat firman Tuhan di atas itu diperuntukkan untuk mereka, untuk orang-orang di luar sana yang hidupnya mulai undur diri atau imannya mungkin mulai goyang di tengah jalan, dan bahkan untuk mereka semua yang meninggalkan Tuhan, di mana Tuhan rindu untuk mereka boleh kembali ke jalan yang benar, untuk mereka boleh kembali mendekat kepada Tuhan, dan dengan itu Tuhan akan memberikan kebaikan demi kebaikan, kemenangan demi kemenangan menyertai akan hidup mereka. Untuk itu Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, pada pagi hari ini mari kita mau belajar tentang kasih karunia Tuhan yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh memperbaiki diri dan juga untuk kita boleh berjalan di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.